Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Sebelumnya, pola bilangan itu apa sih? Jadi, pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Contohnya, contohnya, perhatikan pola yang terlihat pada layar. Bisa diketahui bahwasannya di pola pertama itu terdapat satu titik. Kemudian pola yang kedua terdapat 7 buah titik. Dan pola yang ketiga terdapat 19 titik. Kalau kita melihat keterkaitan antara ketiga pola ini, di mana pola pertama yaitu satu titik itu membentuk segi 6 beraturan dengan satu titik di tengah yang pertama dan ada di dalam pola yang kedua. Kemudian untuk bentuk yang ketiga itu ada di tengah dan segi 6 beraturan yang berwarna biru tadi ada di tengah yang di pinggirnya juga terdapat segi 6 yang beraturan. Next, di sini ada beberapa contoh soal. Contoh pertama, yaitu berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4. Nah, di sini sudah terdapat gambar 1.4. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita yang diperpanjang dan pola yang terbentuk. Bisa dilihat pada gambar. Pertanyaannya yaitu, tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1000. Penyelesaiannya yaitu bilangan 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya dilihat pada gambar termasuk dalam pita berwarna merah dan termasuk pada bilangan genap. Dan untuk bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya pada gambar termasuk dalam pita berwarna putih dan termasuk bilangan ganjil. Jadi, karena bilangan 100 ini adalah bilangan genap, maka kita dapat memastikan warna pitanya itu adalah merah. Sedangkan untuk bilangan 1001, karena termasuk bilangan ganjil, sehingga warna pitanya adalah warna putih. Selanjutnya kita beralih ke contoh 2, yaitu pada peringatan ulang tahun ke-64 toko baju Bintang, memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 08.00 sudah ada 8 pembeli. Pada pukul 08:05 bertambah menjadi 16 orang, dan pada pukul 08:10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Di sini penyelesaiannya yaitu dilihat pada pukul 08.00 jumlah pembeli di sini adalah 8 dan penambahan pembelinya itu 8, sehingga pada pukul 08.05 jumlah pembelinya itu 8 tambah 8, 16. Dan di sini ada penambahan pembeli, sehingga untuk pukul 08:10 jumlah pembelinya itu 16 tambah 8, 24. Nah, di sini sudah terbentuk pola yang dimana selisih pukul 1 ke pukul lainnya itu adalah 5, dan setiap pukul itu ada penambahan pembeli, atau setiap pola itu ada penambahan pembeli sebanyak 8. Sehingga pada tabel ini dapat dilihat untuk jumlah 64 pembeli itu terjadi pada pukul 08.35, sehingga 64 pembeli akan memasuki toko itu terjadi pada pukul 08:35. Next, kita akan beralih ke contoh soal yang ketiga.
Contoh soal ketiga yaitu sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Nah, di sini dapat dilihat pada gambar, untuk lampu hijau disimbolkan dengan huruf H, untuk lampu kuning disimbolkan huruf K, dan untuk lampu merah disimbolkan dengan huruf M. Nah, untuk urutan menyala ke-1, warna yang menyala itu adalah hijau, dan urutan kedua yang menyala itu warna kuning, dan urutan yang ketiga yang menyala itu adalah merah. Nah, dari sini sudah terbentuk pola, sehingga untuk urutan yang keempat sampai ke-15-nya itu akan terjadinya pengulangan pola yang sebelum-belumnya, sehingga kita dapat untuk yang menyala ke urutan 15 itu, yang menyala itu adalah warna lampu merah. Sekian. Oke, let's try. Cobalah untuk menentukan nyala lampu pada urutan ke-30 dengan menggunakan pola menyala lampu hias. Nah, teman-teman, untuk soal ini bisa dikerjakan dulu. Untuk videonya bisa di-pause. Nanti kalau udah selesai mengerjakan, bisa dilihat kembali. Nah, untuk penyelesaiannya, menggunakan tabel menyala ke-1 untuk warna hijau, menyala kedua untuk warna kuning, menyala 3 untuk warna merah, dan kembali lagi untuk warna hijau, menyala ke-4, dan seterusnya. Nah, untuk menggunakan tabel sampai bilangan ke-30, urutan ke-30 itu menggunakan waktu yang sangat lama. Maka kita menggunakan pola bilangan. Membuat pola bilangan jadinya untuk warna hijau itu ada urutan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Untuk warna kuning ada urutan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Warna merah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, selisih urutan 1 ke 4 ke 7 dan ke 10 itu ada 3, ditambah 3, tambah 3. Nah, dapat digunakan persamaan bilangan 3N-2. Selanjutnya untuk warna kuning, sama juga plus 3, plus 3, plus 3. Nah, dapat digunakan persamaan 3N-1. Selanjutnya untuk warna merah juga sama, plus 3, plus 3, plus 3, dan seterusnya. Digunakan persamaan 3N. Nah, maka untuk urutan ke-30 dapat digunakan untuk warna hijau 3 dikali 10 dikurang 2 sama dengan 28. Untuk warna kuning 3 dikali 10 dikurang 1 sama dengan 29. Dan untuk warna merah 3 dikali 10 sama dengan 30. Sehingga yang menyala itu warna merah 30. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh 4. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, pola angka satuan pada bilangan basis 3. 3 pangkat 1 sama dengan 3, angka satuannya itu 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan angka satuannya itu 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan angka satuannya itu 7. 3 pangkat 4 sama dengan 81, dan angka satuannya itu 1. 3 pangkat 5 sama dengan 243, dan angka satuannya itu 3. 3 pangkat 4 sama dengan 729, angka satuannya 9. Dan 3 pangkat 7 sama dengan 2187, dan angka satuannya itu 7. 1 bagi 4 sisanya 1. Dan 2 dibagi 4 sisanya 2. 3 dibagi 4 sisanya 3. Dan yang keempat dibagi 4 sisanya 0 atau 4. Maka 100 bagi 4 sama dengan 24 dan sisanya 4.
Next. Nah, maka yang diambil itu 3 pangkat 4 sama dengan 81 dengan angka satuannya 1. Maka angka satuan untuk 3 pangkat 100 adalah 1. Oke, agar kita lebih paham dari penjelasan yang tadi, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 2013. Untuk pertama, seperti yang tadi, kita buat tabel bilangan basis 3-nya dulu ya, untuk angka satuannya. Di mana 3 pangkat 1 itu angka satuannya 3, 3 pangkat 2 itu angka satuannya 9, 3 pangkat 3 itu angka satuannya 7, 3 pangkat 4 itu angka satuannya 1, dan seterusnya ya. Untuk menyelesaikan soal di atas ini, kita memerlukan rumus seperti ini. 2013 itu kita dapat dari pangkatnya ini, kita tulis di sini, kemudian 4-nya itu kita dapat dari pola bilangannya. Di sini jika kita lihat di angka satuannya, di sini ada 3, 9, 7, 1, kemudian mengulang lagi 3, 9, 7, dan 1. Jadi di sini kita bisa lihat pola bilangannya itu ada 4, yaitu 3, 9, 7, dan 1. Maka di sini 4. 2013 dibagi 4 itu sama dengan 503 sisa 1. Satunya ini kemudian naik menjadi pangkat, 3 pangkat 1 itu angka satuannya 3. Maka angka satuan dari 3 pangkat 2013 adalah 3. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Perhatikan bilangan berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Jika kita lihat secara teliti, ini adalah pola bilangan deret Fibonacci, di mana setiap angkanya itu adalah hasil jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Jika kita lihat di sini, 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, 1 ditambah 2 itu sama dengan 3, dan seterusnya. Kita lihat soalnya itu adalah menentukan 3 bilangan berikutnya. Berarti 13 ditambah 21 itu sama dengan 34. Lanjut lagi, 21 ditambah 34 itu sama dengan 55, dan 34 ditambah 55 itu sama dengan 89. Jadi jika kita mengerjakan pola deret seperti ini adalah pola deret Fibonacci. Jadi setiap angkanya itu adalah hasil dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Mungkin sampai sini saja materi dari kami tentang pola bilangan. Jika ada salah kata dan kurang dari video ini, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.